Yang bercanda apa sih? Ini orangnya udah nggak ada. Gue barusan masuk, gue bilang gue barusan masuk, gue ngeliat di loker tiduran. Nih kalau lo nggak percaya, gue tarik dan itu pun hanya kardus kosong. Gak lama teman gue turun Pak dari atas, yang sakit ini, yang tadi gue lihat turun ke bawah. Dari atas. Ya, turun dari atas. Itu benar-benar gue ngeliat jelas dan gue tidak berkedip sama sekali. Gue tanya, lu dari mana? Jadi begini Pak, cerita yang saya jelaskan kisah dari dulu sampai sekarang terjadi. Ini benar-benar terjadi sampai sekarang. Pertama terjadi itu saya kelas 2 SMP. 2 SMP itu ya namanya dulu tahun 90-an lah. Tahun 90-an, 97-an. Nah, itu namanya anak-anak zaman dulu kan suka nyontek PR, selalu di sekolah. Datang lebih pagi untuk nyalin PR di temennya, gitu, ya kan? Nah saya datang pagi tuh, posisinya jam 6, karena masuk jam 7 kan. Saya datang pagi jam 6, nunggu teman saya siapa yang duluan, saya salin PR-nya, gitu Pak. Nah, udah datang, ada satu orang, pokoknya selalu terjadi begitu berulang-ulang. Nah akhirnya ada satu momen di mana saya ketemu teman saya yang ini, datang, saya lihat PR-nya, datang, duduk, saya senggol, udah ngerjain PR belum tuh? Udah nih Bray. Dia nggak ngomong, dia cuma senyum, terus dikasih bukunya. Saya lihat, yaudah gue lihat dulu deh, karena memang tidak ini kan, karena saya nggak pernah pemikiran yang aneh-aneh. Akhirnya seperti biasa aja, karena hal-hal yang sudah terjadi yang dulu-dulu kan, saya catat loh, saya salin, sampai selesai, akhirnya saya kembalikan. Nah, karena rasa ucapan terima kasih, saya ajak jajan dong. Yuk jajan yuk ke bawah. Nah, gue mau jajan nih. Terus dia bilang, dia nggak ngomong, dia diem aja. Cuman godek sama senyum, udah. Kira saya turun tuh, bener lu nggak mau? Bener, mungkin bener gitu kan. Cuman dia senyum, nggak ngomong sama sekali. Akhirnya saya keluar. Ya udah gue jajan ya. Ntar kalau misalnya itu lu bawa aja, saya bilang. Oh ya udah. Dia turun, saya turun. Dia masih stay di situ tuh posisinya Di ruang kelas. di ruang kelas saya, dan itu tidak ada satu siswa pun yang datang menyusul, nggak ada. Saya cuma berdua doang. Saya udah selesai ngebet, saya turun ke bawah, saya makan dan seperti biasa aja. Selesai jam 7, pengen jam 7 kita naik dong ke atas. Pengen masuk. Nah, saya naik ke atas seperti ya biasa aja, bercanda apa, duduk. Gak lama wali kelas datang dong. Udah masuk, duduk, wali kelas datang, beri salam segala macam, bla 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 bla. Saat pengecekan absen baru mulai terjadi. Saat wali kelas mengecek absen, disebutin A, B, C, D. Saat teman saya yang tadi pagi saya contek bukunya ini disebut namanya, tiba-tiba ada teman seberang yang rumahnya lebih dekat, itu menyampaikan kalau si anak ini sakit dan menitipkan surat dokter atau surat sakitnya dari ibunya untuk dibawakan ke sekolah. Jadi si anak ini bawain surat tuh? Enggak, si ibunya yang ngasih ke temennya, yang teman saya yang saya contek ini. Jadi bawain surat kan? Ya, jadi orang ini sakit. Yang tadi pagi saya lihat PR-nya ini sakit katanya. Jadi nggak masuk gitu ya? Ya, di situ saya nggak ngeh Pak, nggak ngeh. Karena kan masih rame lah ya? Masih rame, masih bercanda-bercanda. Terus saya baru ngehnya pas dibalik, siapa yang sakit? Saya bilang gitu. Si A kita sebut aja. Hah? Yang bener lu, gue bilang. Iya, ini ibunya nitip surat ke gua, kata dia. Soalnya tadi pagi gua ngeliat bukunya lu, gua bilang. Apakah tadi dia udah masuk dulu terus pulang? Terus pulang kan bisa ya? Ya, enggak. Ini ibunya kok nitip surat tadi pagi. Bisa gitu. Jadi siapa? Itu dia. Yang gua lihat bukunya. Akhirnya gue penasaran, gue lihat lagi tuh buku yang gue kerjain. Masih ada Pak. Yang gue tulis itu masih ada, tulisannya masih ada. Di situ tuh. Di situ ya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua,
Itu terjadi pas gua SMA tadi SMP, anak SMA. Pas SMA itu sama kejadiannya. Kejadiannya tapi bedanya pas saat olahraga basket. Gitu. Jadi gua kan ada satu ngikut apa namanya kayak olahraga ekskul gitu kan di sekolahan basket. Nah, posisinya gue main basket selesai itu posisi jam 4 sore. Semua berjalan dengan lancar, damai, biasa. Sampai tiba-tiba jam 5:30 kita udah pada prepare pengen pulang kan capek. Gue selesai habis main basket, gue duduk. Nah, temen gue yang cewek ini ngasih minum botol. Gue minum lah, oh ya thank you ya. Gue minum, selesai udah. Cuman gue nggak konsen ke dia, gue konsen ke temen-temen gue yang lagi main. Gue pegang tuh botolnya, gue duduk, gue liatin temen-temen, gue teriak segala macam. Tiba beres jam 6 kurang, udah dong prepare pada pulang. Udah berat cerita segala macam dah. Gue ngeh tuh, ini orang kemana? Si cewek ini, temen gue ini. Oh nggak ada orangnya. Udah tuh, mungkin ke kamar mandi atau gimana gitu kan. Akhirnya pas kita pengen bener-bener pulang ke parkiran, gue masih nungguin. Temen gue manggil, lu kenapa? Si ini mana ya? Tadi ngasih gue air. Terus, siapa? Ini, kita sebutnya si M. Si M. Lu ngaco ya? Kenapa emang? Orang dari tadi nggak ada, kita doang. Ada, orang ini dia ngasih gue air, ini botolnya masih gue pegang. Nggak ada, Bray. Kita cuma berenam. Tapi orangnya tuh sebenarnya sekolah di situ kan? Sama, orang temen gue juga kok di situ. Dan ekskul juga. Tapi kita cuma berenam posisinya, nggak ada dia. Dan gue baru ngehnya, iya. Gue itu iya, emang dia. Lah tadi yang ngasih gue air siapa? Nah itu SMA. Tapi lu lihat bener-bener penampakannya dia. Lihat dia. Bener-bener dia. Walaupun memang gua nggak terlalu ngeliat dia agak gimana gitu ya, karena kan dia tiba-tiba ngasih, oh ya thank you gitu kan, gua minum lah, udah selesai. Cuman gua nggak konsen ke dia, gua konsen ke teman-teman gua kan, gitu. Itu SMA. Itu kejadian kedua. Mirip-mirip ya? Ya, nah yang ketiga saat gua sudah kerja, gua masuk kerja kantor. Kerja pertama itu di sebuah daerah di Jakarta. Bentuk kantor gua itu kayak ruko. Jadi tangga sama ruangan itu kelihatan jelas banget, Pak. Kalau ruko kan tangganya pasti kan modelnya letter L gitu kan, naik ke atas langsung kan. Nah itu kan pas naik ini ruangan. Nah gua itu ruangannya semua kaca. Jadi kaca, pintunya pun yang sorot gitu kan, kaca. Nah jadi kalau saat kita lagi kerja begini, kita nengok ke kiri, itu udah langsung bisa ngeliat orang siapa yang turun, siapa yang naik ke tangga. Dari kaca itu, dari pintunya juga kelihatan. Nah, dari pagi ini, posisinya gue kan dalam satu ruangan 4 orang. Nah, yang satu ini sakit, temen gue, kondisinya lagi kurang enak badan lah, gitu. Nah, yang akhirnya, kenapa lu masuk gini-gini? Tadi mah gak ada masalah, tetap berjalan normal lah, orang lagi enak badan nih, gini-gini. Oh ya udah. Akhirnya pas masuk jam istirahat, jam 12. Temen gue yang 2 ini udah ngajakin, turun lah, makan. Ya ntar, karena gue masih tanggung nih, masih kerjaan gue masih tanggung. Ya udah, duluan gue bilang gitu kan, pada akhirnya udah gue tunggu ya berdua ya. Nah yang sakit ini kan masih ngegoler aja dong di meja kerjanya kan. Akhirnya dia bilang, Bray gue naik dulu deh, gue nggak enak badan, gue makan dulu deh, sekalian minum obat. Lu di mana? Gue bilang gitu kan, gue di atas, di lantai 4. Oh ya udah, naiklah dia tuh. Itu posisinya saya lagi kerja, saya ngeliat Pak, dia naik. Naik bener-bener naik. Naik bener-bener naik karena posisi kan kaca semua. Ini ya naik, bener-bener naik ke atas. Selang dari itu, gue kurang lebih bentar lagi kelar. Gak lama temen gue yang tadi naik turun, cuman turun langsung pas nengok kan dia kan posisinya pas turun tangga belok sedikit kan posisi ngeliat dong. Nah gue masih ngeliat siapa yang turun kan. Itu tatap-tatapan. Terus saya teriak, mau kemana lu? Dia nggak ngomong sama sekali, cuma senyum aja. Terus sambil turun
sambil turun lagi. Jadi nengok, turun lagi langsung ke bawah. Lu ikutin tuh? dia? Enggak, gue belum ikutin. Karena posisi gue masih belum kelar kan. Setelah gue nanya, nggak disautin kan, dia cuma senyum. Wah, ya udah mungkin ke bawah kali. Karena emang gue biasa berdua sama dia makan siang. Udahlah, mungkin ke kantin bawah. Udah tuh pas gue selesai, kurang lebih ya 5 menitan lagi lah. Gue turun tuh nyusul ke kantin bawah gue, Pak. Pas gue sampai di tempat kantin bawah, gue tanya kan, namanya kantin, lah tadi bukannya ke sini? Enggak kok, dia nggak ke sini, kata yang punya kantin kan. Lah, mana dia? Gue bilang gitu kan. Turun ya? Turun, orang gue lihat jelas banget Pak, dia turun. Temen nggak ngomong, hanya senyum. Dia turun. Itu tuh, akhirnya yang punya kantin mungkin makan di tempat lain kali. Oh ya udah kali, gue masih positif. Oh ya udah, gue makan lah. Menjelang jam 1, masuk dong bentar lagi. Udah selesai, gue naik ke atas. Gue naik ke atas, temen gue yang 2 ini yang tadi duluan udah ada kan, udah makan kan, udah beres. Udah pada bercanda-bercanda, gue lanjutin kerja lagi. Nggak lama teman gue turun Pak dari atas. Yang sakit ini, yang tadi gue lihat turun ke bawah. Dari atas? Ya, turun dari atas. Itu benar-benar gue ngeliat jelas dan gue tidak berkedip sama sekali. Gue tanya, lu dari mana? Nah, gue di atas. Tadi lu turun? Enggak, gue di atas dari tadi, Bray. Kan gue ngomong izin sama lu, gue mau makan di atas sama minum obat sama tiduran. Tadi lu turun, Pak? Enggak, demi Allah enggak. Lu boleh tanya deh orang atas. Gue telepon lah, saking gue nggak percayanya. Gue telepon. Dan bener, tuh anak nggak kemana-mana. Di atas, sampai tiduran di atas. Tapi bisa gitu ya? Lu lihat? Itu bener-bener real banget kok. Gue jelas banget gue ngeliat dia turun. Padahal siang ya? Siang posisinya. Bener-bener itu. Aduh, ngaco. Ngaco ya? Itu yang ketiga dong. Yang keempat, gue udah selesai dari resign dari tempat situ, gue masuk ada kerja lagi di daerah Glodok. Kebetulan di situ kayak toko, jadi di atasnya gudang. Nah, gue bagian pengiriman gitu kan, ngangkat barang, survei barang, tempat barang datang, apa segala macam. Nah, posisinya mobil datang, kita nurunin barang, ngangkatin barang dong. Gue lagi kerja tuh ngangkatin barang ya kan. Seperti biasa aja. Tiba-tiba gue lagi ngangkatin barang, sebenarnya gue udah ngeh kalau si Ko Amin ini, sebenarnya gue udah ngeh kalau si Ko Amin ini mau berangkat ke Bangka. Ini siapa nih Ko Amin ini? Ko Amin bukan, jadi dia kayak marketing, orang marketing. Dia ada kerjaan berangkat ke Bangka. Cuman gue nggak tahu hari apanya, gitu loh. Gue lagi nggak terlalu hafal lah gitu kan. Nah, tiba-tiba seperti biasa dah, mobil datang angkat barang, kerja tuh seperti biasa. Nah, pas posisi gue lagi kerja, tiba-tiba Ko Amin ini manggil gue, Bray, jangan lupa ya kiriman gue yang ke Bangka harus dikirim sekarang. Nah, posisi gue lagi manggul barang nih. Gue pas pengen naik tangga kan, jadi kan posisi gue cuma lihat muka separohnya doang. Gue nggak full niat begitu kan, karena gue lagi posisi ngangkat barang. Oh ya kok, gue bilang gitu, karena emang itu jelas tengahnya itu Ko Amin mukanya. Oh ya kok, tenang, gue bilang gitu, ntar dikirim siang, gue bilang gitu kan. Gue naik lah, nggak terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Udah selesai, udah beres nih kerjaan gue. Gue datang dong ke tempat pengiriman gue kan, kantor gue, ke bos gue bilang, Papanya, Ko Amin ini tadi kirim cepet tuh barangnya yang ke Bangka. Iya, ntar siang juga dikirim. Bawel amat, tahu tuh, ngomelin aja tuh orangnya tuh. Bos gue nanya, orangnya di mana? Tuh dalam. Lo ngaco ya katanya. Ngaco kenapa? Saya bilang gitu. Orangnya tadi malam udah berangkat ke Bangka, Bray. Bisa gitu ya? Orang tadi barusan kok di situ, gue bilang gitu kan, deket tangga. Ngaco lu, kata bapak nggak, lu ngaco lu, enggak serius, saya bilang gitu kan. Lu jelas banget denger suaranya. Jelas banget suaranya, bentuk setengah mukanya itu muka dia. Orangnya tadi malam udah berangkat ke Bangka. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Bisa berturut-turut gitu loh ya.
Kejadiannya hampir Tapi ini beda-beda season. Iya, tapi kan hampir sama Ah, sama orang yang ini aja. iya, dari gue SMP tuh. Bingung gue makanya. Nah, udah selesai itu, gue masih nggak penasaran, masih nggak percaya. Gue datangin tuh, karena di bawah tangga itu kan kayak ada adminnya kan, Ciade namanya. Cek, tadi kok Amin ada nitip apa? Gue bilang gitu kan. Apa sih Bray? Orang kok Amin tadi malam udah berangkat, barusan kok di sini. Gue bilang gitu. Ngaco lu, ngigo lu katanya. Kok Amin udah di Bangka. Nih lo telepon kalau nggak percaya lu video call. Dan posisinya pas di video call benar dia udah di toko yang di Bangka. Mending sih gue kalau udah ngerti. Nggak mungkin kan posisinya secepat itu, Pak. Iyalah, orang jauh. Oke, gue bilang gitu. Udah tuh. Terus lu gimana tuh? Wah, itu benar-benar panik, Pak. Benar, Pak. Saya panik sepanik-paniknya. Aduh, ya udahlah. Karena jadi posisinya kita itu nggak ngeh. Mungkin kalau orang kan ngeh, oh gue udah pernah Iya, tapi kan ngejaga. seenggaknya ada suaranya kan. Ya, Suaranya tuh jelas banget jelas dia banget dia. tuh. Iya, ada suaranya. Iya. Terus lu walaupun setengah juga, Setengah. tapi kan dia ngomong kan. Iya, bergerak. Itu dia yang bikin aneh tuh. Mungkin kalau cuma lu lihat mukanya doang, mungkin salah lihat kan bisa. Bisa. Tapi kan ini ada suaranya. Ada suaranya. Iya, Itu yang bikin saya bingung, Pak, sampai sekarang pun. Itu kejadiannya tahun berapa tuh? 2012-an. 2012. Posisinya udah gua kerja di sana. 2012-an. Itu udah mulai ngaco di situ. Ngaco ya. Udah akhirnya pas udah terjadi itu, nah yang kelima, Pak. Waduh, ada lagi? Ada. Banyak banget. Ya, coba. Yang kelima ini yang gue baru terjadi di tahun 2018-an. Baru ya. Baru 2018-an kemarin. Ini posisinya gue kerja udah di tempat sekarang. Di tempat sekarang. Nah, di sini posisinya gue itu lagi ngantar barang. Lagi ngantar barang sampai kantor. Gue sampai itu temen gue lagi tiduran di locker. Woi, udah nyampe aja lu. Gua kan baru nyampe, dia udah nyampe. Oh, udah nyampe aja, bercanda seperti biasa gitu kan. Saya udah tidak hal-hal tidak terjadi yang aneh-aneh. Karena pagi pun pas saat sampai di kantor masih bercanda apa segala macam kan. Nah, pas siang kita nyampe lagi, bercanda-bercanda lagi gitu kan. Tiduran di locker itu jelas banget kok, gua baru nyampe. Itu posisi jam 1:30 siang. Itu temen lu tidur aja gitu? Iya, tidur aja di locker. Tapi jawab nggak lu nanya? Enggak. Oh, enggak. Enggak, hanya tidur di kardus. Jadi posisinya mukanya ke sana, bukan muka ke kita. Nyamping gitu ya? Iya, nyamping ke locker. Tapi gue tahu dia gitu, karena tadi pagi kan bentuknya seperti ini gitu, bajunya ini, celananya ini. Udahlah, gue jalan nih. Gue taruh barang, tiba-tiba bos gue dari dalam udah pada berubah nih di dalamnya. Udah pada berubah. Loh, kenapa? Saya bilang gitu, ada apaan? Kenapa sih? Gue bilang gitu, ada apaan? Akhirnya teman saya yang sama delivery ini ngomong, Pak Supri udah nggak ada. Tadi siang kecelakaan. Mending banget sih. Canda lu, gue bilang gitu. Canda lu. Itu tadi yang duduk, yang tiduran siapa? Lu jangan bercanda, gue bilang. Yang bercanda apa sih? Ini orangnya udah nggak ada. Gue barusan masuk, gue bilang gue barusan masuk, gue ngeliat di locker tiduran. Nih kalau lo nggak percaya, gue tarik dan itu pun hanya kardus kosong. Padahal gue masuk itu jelas dia, Pak. Gue masuk jelas dia, itu gue masih bercandain. Walaupun nggak jawab dia. Nggak jawab. Tapi lu jelas banget tuh. Tapi jelas, baju yang dia pakai sama celana kan gue tahu dari pagi. Masih tuh gimana ya? Lu nggak shock gitu? Ya di situ pun gue udah langsung diem tidak ini. Akhirnya ya Gitu ya? kita lemes lah, orang gue nggak tahu apa-apa karena gue ngeliat kok. Baru gue nyampe, nih orang udah tiduran dekat locker. Udah nyampe aja, gue bilang gue capek nih, ini gue masih bercandain dia. Dan tiba-tiba pas gue masuk ke dalam itu emang suasananya udah langsung haru gitu, diem gitu. Gue bilang kenapa gitu, ada apa? Dikabarin Pak Supri udah nggak ada, tadi siang kecelakaan. Ah, bercanda, gue bilang. Nggak mungkin. Tadi gue lihat orangnya.
Dan itu pun pas gue ajak temen gue dan semua pada ngeliat, nggak ada, dus kosong. Itu siang lagi ya? Siang Pak, 1:30-an. Terus ada lagi nggak yang mau lu bahas? Gue masih ada satu lagi Pak, cerita Pak. Ini ya lumayan sih agak ini. Jadi gue ini posisinya jadi tempat tinggal gue ini di daerah Bekasi. Di situ gue terpilih jadi kayak, kita kan kalau namanya di komplek pasti selalu ada remaja gitu, kumpulan remaja. Nah, di kumpulan remaja gue ini kita sering ngumpul tuh, sering bakar-bakaran di malam minggu, selalu ada acara deh sampai ada arisan. Nah, kebetulan ada yang baru pindah di daerah rumah gue ini, dan anaknya pun masih remaja, masih gabung lah, masih bisa gitu kan, masih bercanda-bercanda apa, dikenal nama Pak RT. Ini kebetulan ada yang baru, oh ya udah kenalan apa segala macam, kita udah gabung dah dia sama kita. Yang tadi nyanyi-nyanyi apa segala macam, bakar-bakaran tiap malam minggu kan. Nah, di satu hari kita ngadain abis bakar-bakaran ini, besok kita olahraga yuk. Nah, olahraga kan kita udah setiap Sabtu gitu kan, main basket, volley. Tapi gue mau jogging. Gue biasa jogging gitu kan. Terus tapi gue nggak ini katanya. Apa namanya, nggak bisa yang lain, gue cuma bisa lari doang jogging. Nah, kita ini berdelapan di luar dia ya, sama dia 9. Nah, berdelapan ini mengiyakan. Nah, dia ini yang di luar dia ini siapa ini? Ya ini yang baru, anak yang baru ini. Baru ini. Iya, karena dia mau jogging kan. Olahraga yuk, karena kan posisi kita di setiap Sabtu ini kan selalu ada bakar-bakaran. Iya. Nah, tercetuslah dari si anak baru ini, jogging yuk. Kita kan udah gitu kan, setiap Sabtu pagi gitu. Terus dia bilang, ya tapi gue maunya jogging ini. Ya udahlah, besok pagi katanya. Ya udah, kita berdelapan mengiyakan. Udah, pagi. Udahlah, terjadi, selesai acara bakar-bakaran itu jam 12:30. Saya pulang, berumah masing-masing tidur. Saya pun baru terjadinya pagi, baru taunya pagi. Karena itu diceritain kan sama yang si korbannya ini, yang anak baru ini. Saya bangun, dia sudah ada di pos penjagaan gitu kan, kayak pos kamling. Oh parah lu, pagi-pagi gini, lu nggak ada yang bangun satupun. Kita berdelapan nggak ada yang bangun Pak, 8-8-nya, sisa dia sendiri. Jadi janjiannya jam berapa nih? Itu jadinya jam 4 subuh. Jam 4 subuh janjiannya? Iya, kita sedangkan baru tidur 12:30. Ya nggak mungkin udah sih. nggak mungkin jam 4 itu. subuh itu pasti bangun, nggak mungkin. Mungkin. Kita berdelapan itu pada bangun siang. Dan kita ngumpul lagi gitu kan, bangun, kita ngumpul lagi gitu kan. Emang tempat nongkrongnya di pos. Dan kita datang, ini anak yang baru udah nongol, udah ada. Wah parah lu, gini-gini lu, janjinya pada nggak bener. Mau jogging jam 4 apa segala macam. Ya mau gimana, kita masuk jam 12:30 gini kan, bercanda-bercanda. Akhirnya dia cerita nih, tapi nggak apa-apa. Di balik semua itu ada berkah kata dia. Berkah apa nih kan? Gue kenalan cewek, cakep kata dia. Kata yang baru ini kan, si A kita sebut aja nama. Gue kenalan cewek, cakep kata dia. Yang bener. Terus akhirnya jogging sama dia. Iyalah, gue jogging keliling komplek sampai jam 5-an. Pas subuh tuh, pas pengen azan subuh, dia pamit pulang. Gue anterin. Akhirnya gue sekalian pulang gitu kan, kebetulan searah. Wih, cewek mana? Kata anak-anakan, yang mana ceweknya? Cakep pokoknya. Nah, kita kan namanya sekomplek, kita tahu dong remajanya siapanya yang cakep. Oh si ini, bukan, namanya bukan itu, kata dia. Siapa? Gitu kan, namanya ini. Wah, yang bener lu, kita nggak ada yang ada nama itu. Enggak, orang gitu ya. Dia aja tahu lu katanya. Kata si anak yang ini kan, si A ini. Orang dia aja tahu lu kok disebutin. Yang bener. Tapi kok kita nggak tahu ya siapa ya? Ya pokoknya ada deh. Ya udah, nomor handphonenya ada nggak? Nggak sempet gue minta. Tapi gue tahu nomor rumahnya, kata dia. Karena posisinya dia baru seminggu pindah di situ, dia cuma tahu nomor rumah Blok C nomor 44. Nah, sedangkan Blok C nomor 44 itu rumah udah zaman dahulu kala kosong, Pak.
udah rumah kosong. Bener-bener nggak pernah ditempatin. Bener-bener nggak ada tempatin. Dari zaman bokap saya tinggal di rumah itu sampai tinggal di wilayah itu ya, maksudnya tinggal di wilayah itu, bokap saya sampai sudah menikah dan punya saya, itu rumah kosong. Jadi itu rumah ceritanya warisan tapi kayak Pertagono gini. Oh, jadi sengketa gitu. Iya, masih sengketa, masih ini. Jadi benar-benar nggak ada yang nempatin dan kosong itu udah puluhan tahun. Udah nggak ada yang nempatin sama sekali. Gitu loh. Nah, memang di balik sebelum kejadian ini, teman saya kan itu udah cerita-cerita mistis sudah mulai aneh, udah mulai seliweran gitu dari rumah C44 ini. Emang horor aja ya? Ya, karena memang sudah ada kejadian kayak tukang sate berhenti di depan rumah, pesan 50 tusuk. Tiba-tiba pas sudah dibakar orangnya nggak keluar. Terus tukang ojek nganterin dari Alexindo sampai ke rumah. Itu udah stay di rumah itu hampir 30 menit, diem aja di depan rumah itu. Sampai ditepok security. Baru ternyata rumah itu kosong. Itu memang sudah ini, sampai ada security saya yang akhirnya mengundurkan diri baru 1 hari kerja. Baru 1 hari kerja? Ya, gara-gara lewat rumah situ ditegor, namanya Sanip kalau nggak salah. Nip, mau kemana? Biasa bos, ngiter. Nggak tahu pas dia nengok cuman kepala doang. Kepala doang? Ya, dia nengok kepala doang. Itu 1 hari kerja, baru pertama kerja. Malamnya dia keliling, lewatin C44 itu, ada yang negor katanya. Nip mau kemana? Biasa bos, keliling. Pas nengok kepala doang. Terus dia ngibrit dan besok minta keluar. Nah makanya udah terkenal C44 itu kalau di daerah rumah gua, angker gitu loh, ada penunggunya. Jadi udah ya daerah Bekasi itu udah pasti tahu lah, daerah rumah gua itu C44 udah pasti terkenal. Karena emang mistisnya tuh kuat. Nah, ini temen gue itu pas diceritain nomornya 44, kita kaget. Ah, yang bener. Iya, dia tahu, dia dikasih tahu nomor rumahnya C44. Kita tuh tatap-tatapan sama yang tinggal. Teman kita. Iya. Lu tahu nggak dalam apa namanya temen gue ngomong, lu tahu nggak C44 itu yang mana? Nggak tahu gua. Nih, lu tahu rumah itu depan. Nah, itu nomor berapa? C39. Oke, ikut gua ya. Yuk, jalan. Kita jalan tuh, Pak. Berlima waktu itu sama dia. 39, 40. Nah, 3 rumah dari sini, lu hitung. Kosong. Nah, itu C44. Ah, nggak mungkin. Orang tadi pagi gua sempet nganterin kok, kata dia. Dan ini rumah hidup, lampunya nyala, terang. Ngaco lu katanya. Ini udah lama kosong. Lu nggak percaya sampai kita ke RT-nya dan RT-nya pun bilang iya kosong. Dan memang udah banyak terjadi. Dari situ dia udah mulai nggak beres tuh. Sakit-sakitan. Sakit dia. Berapa lama tuh? Seminggu setelah kejadian dia setelah tahu. Kejadian itu dia tahu rumah kosong itu. Dia sakit tuh seminggu. Mungkin batin kali ya, kepikiran apa gimana. Kan ya, akhirnya dia sehat lagi, sembuh. Itu doang. Jadi tuh ada lagi tetangga yang nggak percaya gitu. Jadi sebenarnya tuh daerah situ tuh banyak yang pendatang sih, pendatang. Jadi bukan orang yang murni dari dulunya di situ. Rata-rata pendatang nggak percaya gitu kan. Pernah ada satu keluarga juga dia nggak percaya gitu kan. Ah, gua nggak percaya sama hal-hal yang begituan gitu kan. Kayak nantangin gitu kan. Jadi tuh kita udah bilangin kan, jangan ditantangin gini gitu. Karena konsekuensinya gitu kan. Enggak, gue nggak percaya. Itu dia saking penasarannya, setiap malam tuh dia selalu ngintip dari jendela. Karena posisinya rumahnya dia itu depannya rumah itu. Pas depan rumah C44 itu. Terus? Ini beda lagi tetangganya, bukan yang tadi. Datang baru lagi ya modelnya gitu nantangin gitu kan. Tuh dibuka ordengnya, dia setiap hari selalu melakukan hal yang sama. Itu jam 1 kayak jam setengah 2 karena penasaran dan nantangin. Gue pengen tahu karena posisinya pas baru pindah ke situ dia kita kenalan, kita ini kan tetangga.
dia nggak percaya, alah nggak mungkin gini gitu kan. Di depan orang tuh ngomongnya udah tinggi gitu kan, gua nggak percaya main kayak gituan. Itu ya udah, ternyata tuh dia diem hampir setiap malam tuh melakukan hal seperti itu. Diintip lagi rumah yang depannya dia itu kan C44 itu. Nah, entah tiba-tiba kita tahu itu orang kena kesurupan. Dia sendiri nih yang suka. Iya, yang nantangin ini kesurupan, teriak-teriakan. Nah, keluarganya panik. Ini posisinya dia cowok apa cewek? Cowok. Orang ini cowok. Yang nantangin ini cowok. Orang tuanya panik, anaknya kesurupan kan, teriak-teriakan apa segala macam. Keluar ke Pak RT apa segala macam, minta tolong, gitu kan. Akhirnya kebetulan juga ada orang yang bisa gitu di situ. Ya udah disembuhin, diiniin segala macam, diobatin. Nah pas sadar dia cerita, gue emang nggak percaya dari pertama pindah ke situ tuh gue udah nggak percaya gitu. Tapi setelah terjadi sama gue sendiri, gue baru percaya kalau ini itu bener ada. Apa yang ditampakin katanya gini-gini kan. Emang saya diam-diam melakukan hal ini tuh kurang lebih udah ada 2 bulanan. Karena saking saya penasaran gitu kan. Saya lihat tiap malam tuh saya bangun, pasti saya menyempatkan bangun untuk melihat ke depan doang gitu kan. Nah tadi pas saya ngelihat itu tiba-tiba udah ada sosok hitam di depan muka saya pas saya buka jendela. Di situ langsung saya nggak sadarin diri kata dia gitu. Nah jadi pas dia buka gitu kan hordeng, nah itu udah ada bayangan hitam Pak di depan dia. Nah dari situ depan muka langsung. Jadi pas dibuka itu dia bilang dia lihat sosok bayangan hitam langsung pas depan mukanya dia. Nah di situ dia kaget, dia langsung nggak sadarin diri gitu kan. Nah gitu ya? Langsung teriak-teriakan mungkin tuh karena dia udah nggak sadarin diri kan. Nah tiba-tiba kesurupan gitu. Lalu dia ada ngomong apa nggak? Nggak ada sih, dia cuma teriak-teriakan doang. Dia cuma teriak-teriakan. Kayak apa ya kayak orang sambet lah gitu kan, teriakannya. Udah akhirnya dari situ dia mulai percaya tuh yang namanya kalau roh itu ada gitu. Tadinya emang enggak, kokoh nggak percaya. Dari pertama dia pindah sampai ke tengah itu dia benar-benar nggak percaya. Karena dia ngecekin terus tuh ya. Makanya kan dia atas pengetahuan kita tuh dia tiap malam tuh dia menyempatkan diri. Akhirnya dia ngaku, dia ngomong. Gue setiap malam tuh pasti menyempatkan diri untuk ngecek, penasaran. Dan dengan rasa penasaran yang kita ceritain gitu kan, setiap kita ketemu kita pasti ngomong gini. Dia nggak percaya. Nah, dengan tidak kepercayaan dia itu dia penasaran hampir setiap malam selalu buka hordeng karena depannya persis rumahnya. Dan akhirnya kena. Dia. Makanya ya apa ya intinya sih lu jangan pernah nantangin lah yang kayak gitu. Cukup tahu aja. Itu aja, emang ada gitu, dunia mereka pun ada sama kayak kita gitu kan, cuman ya udah gitu, nggak usah ditantangin. Nah Bang Bray ada pesan-pesan gak nih buat yang nonton nih? Ya pokoknya intinya dari yang pengalaman gue pribadi sih ya, untuk pesan-pesan itu ya paling yang pertama yang dari Jambore itu, ya lu jangan pernah buang sembarangan lah yang kurang ini gitu loh, kayak maaf pembalut, terus atau buang air kecil gitu sembarangan, ngomong sembarangan juga. Yang itu kan karena kan gunung kan masih asri, kita kan nggak tahu juga di situ ada rumah siapa, apakah dia lagi ngapain gitu kan. Dan juga kita tamu gitu. Nah, kita bertamu dari yang Jambore itu. Nah, kalau yang dari yang pengalaman yang di rumah gue ini ya pesan-pesannya ya lu jangan pernah nantangin sesuatu hal yang menurut lu itu benar ada, tapi lu jangan coba-coba untuk masuk gitu loh, jadi nantangin benar-benar. Itu nggak perlu sih, cukup kita tahu aja, kita hormatin, dan gua rasa juga dia nggak bakal gini kita, jadi dia hormat kita pun bisa hormat gitu. Jadi tidak saling mengganggu, jadi cukup tahu sama tahu aja. Kalau lu ada, gua menghormati lu, gue menganggap lu ada, ya udah gitu. Dia pun juga akan sebaliknya sama kita. Itu aja sih. Oh iya, mau promosi IG-nya boleh Bang? Oh ya, untuk yang mau join atau ada di fan IG saya, ada di Brian_Jaya atau di balik Jaya_Brian, itu bisa ada. Terus yang YouTube-nya YouTube-nya apa nih? Kalau YouTube review ya
baru berkembang lah, minta Ah. tolong subscribernya nih, Iya, ya iya, kan. iya. Siapa tahu bisa berkembang nanti kayak temen abang saya ini Iya, iya. bisa berkembang di YouTube-nya Kolektor Miskin. Nah, kolektor miskin tuh ya. Nah, nanti ada di bawah sini ya, gua cantumin ya. Thank you banget nih Bang, udah Yo, jauh-jauh ke sini. Terima kasih banget udah diundang. Ya, thank you banget ya Bang. Gua Fadil, Brian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.